tertarik sih untuk mulai bisnis. Cuman Makanya bingung mulai dari mana. bingung. Kalau kita mau masuk satu industri tertentu, kita nggak ngerti pun tetap bisa. Yang penting kita gandeng orang yang ngerti. Kitanya tinggal jadi kayak Radio Vlog is back. Woi, bingung kan? Bingung kan? Iya. Guys, Kita bisa ngaget. akhirnya kita bertemu dengan pencipta robot buaya ini. Oh iya, Iya kita kan? robot ya. Jadi Bisa lah kayak gini buat kayak gini. iya. ya. Jadi sekarang Radio Vlog ada program yang namanya Tali Kasih. Oh, iya. Mempertemukan sahabat lama. Ini reuni ya, lebih ke reuni. Reunian. Oh iya. Enggak apa-apa kan mau ngaca. Boleh ya dong, kan Ini kita bagi suka kalian ngaca. yang- Bagi kalian yang nggak tahu di bawah itu ada monitor tuh gede banget. Iya. Bung Cokro. Cokro Wimantara atau sekarang nama bekennya apa? Pak Win. Pak Wi. Wah, beken. Wah, Bukan itu- main, gue bangga loh. Dia jadi ada nama beken loh sekarang. Jadi ya. Cokro ini temennya Kevin waktu kuliah ya. Satu kelas lah ya gitu. Iya. Dari Iya. tahun pertama sampai tahun keempat ya. Alhamdulillah kita 4 tahun ya berarti ya. Nih yang Lu 4 tahun nggak apa? Kuliah? kuliah? 3,5. Wih, Gue mau jago sombong dia. gitu, mau sombong gitu. Ya, itu 3,5 itu udah mau sombong nih, udah termasuk gue cuti 1 semester. Woi. Ngajar SKS kan. Lu bayar berapa emang? Diam aja. Enggak lah, malu lah, gue ada orang pinter di sini. Iya. Dukun kan. Orang pinter ya. Coks, kita ngobrol-ngobrol ya. Wih. Ngobrol apa aja ya boleh. boleh. Ya tentang Kevin dulu, kayak gimana deketin cewek-ceweknya, atau lu dulu gue tanya sama Kevin ya kan, ngedeketin cewek itu Oh, gimana? Cokro tuh baik banget ya. Pak Win ini baik banget. Pak Win nggak ada membohongi wanita-wanita atau apa seperti Pak Sejauh Kevin yang kita tahu nggak ada. yang kita tahu. Dia memang lurus-lurus aja karena itu dari dulu memang pola pikirnya lurus gitu kan. Oh, iya. Makanya Asal sekarang pola namanya pikir ya? apa? Asal pola pikir. Oh, bukan main. Bridgingnya ke situ kan. Iya. Jadi sekarang ngetop ya tuh ya TikToknya ya. Aduh, ya oke. TikTok lo kan. Yes, oke. Asal pola pikir. Kalau gue lihat tadi malam tuh gue lihat Gue mau coba lihat asal pola followernya pikir. tuh hampir 1 juta udah ya. Wih. 900 berapa sekian. 76 ya. 976. 70-an lah, 970-an. Keren ya. Asal Itu lu kemarin juga yang megang piala tuh pas apa? TikTok Award. TikTok Awards Oh itu iya, bener. itu akhir tahun lalu ya? Ini pertama kali dia kan bikin award gitu kan. Ah. Pas banget lah. Iya, Gua pas iya, baru iya. mulai tahun lalu pas memang mereka ada penghargaan. Jadi Asal Pola Pikir tuh dapat award sebagai best apa? Education sama learning. Education content ya berarti ya. Keren. Lu nggak lihat salah satu followers lu siapa gitu di asal pola pikir? Kenapa emang? Hah? Temen lu? Lu tahu gak sih TikToknya Kevin apa? Sekarang udah nggak TikTokers nih. Enggak, itu incognito kalau yang gitu ya kan. Jadi Anonymous. iya, tapi perlu lu follow Iya. TikToknya Kevin. Oke. Perlu. Apa? Dia lurus-lurus aja udah nggak perlu. Gue cek. Enggak ada. Ntar ya off cam ya. Ini udah berkali-kali gue sebut di podcast Enggak ini. ada. Hah? Enggak ada, gua enggak ada. Enggak ada. Oke, nama lain nih. Nah, Iya. Nama samar. Ini nih. Enggak. Jangan disebut dong, hei. Enggak, gue udah sebut, tapi gue cuma liatin aja ya. Nih, nggak apa-apa, tuh. Nah, nih lu lihat ya. Cuman ini, tuh, dia nggak posting nggak apa-apa. Lu lihat followingnya, itu lu akan mengetahui bahwa di dunia ini banyak banget cewek-cewek cantik. Jadi kalau lu lagi nyari Ini namanya cewek, di disclose nih ke situ. Enggak ada. nggak ada yang tahu. Cuman akhirnya gue menyadari cewek cantik itu ternyata banyak. Iya. Terima kasih dari situ. Dari situ. Gue emang scouting kan, emang ya sebenarnya nyari talent scout. Untuk Jadi alasannya buat nyari talent. iya, untuk nanti produksi series atau konten kita dari situ berikutnya. ya. Iya. Oh, jadi lu Tapi AI-nya memang ngikutin kan, tiap lu suka apa dia lempar itu. Iya. Makin lama makin itu. makin terus. banyak kan yang lewat FVP-nya gitu. Nanti udah 100 nih. 599 aja. Oh iya, sebanyak itu ya. Gue nggak lihat. Wah, banyak. Pilih-pilih lah satu lah, bagi-bagi lah. Iya kan emang kita harus mengalirkan mereka bakat-bakat mereka semuanya. Tapi udah ada yang di beberapa udah ya. Hah? Enggak, gue coba mau nanya. Oh iya kan belum. Oh. Ya kan beberapa memang ada produksi ya kita alirkan lah di situ. Oh, tapi memang belum aja produksinya ya. Iya. Ada yang direkrut juga jadi. Oh. Kayak lu approach buat jadi talent. Oh iya dong. Emang harus kayak gitu. Itu kan emang field of work kita kan maksudnya. Oh,
gitu ya. Jadi Randy kalau nanya siapa Vin yang baru gitu kan. Sumbernya dari situ gitu. Iya. Oh, Gue itu cuman bantu temen aja sih. Oh, itu bukannya padahal yang gue tanya itu yang dari Nina loh kan kenalannya. Tapi kan ternyata gue tahu. Oh, karena lu udah duluan. Banyak dong dari TikTok ketimbang sosmed lainnya karena kan Banyak, karena kan memang ya seperti yang lo rasain juga kan, TikTok itu kan engagement tinggi kan sekarang kan. Bener kan, exposure tinggi kan. Jadi banyak ya. Iya gitu ya. Gak apa-apa Vin, kan kita bintang tamunya sekarang Kevin. Enggak ada cowok. Enggak. Enggak ada. Kalau urusan TikTok gue jadiin lu bintang tamu. Enggak ada. Iya. Oke, Mas apa nama TikToknya tadi? Asah pola Asah pikir. pola pikir. Hah, kok gitu sih gitu. kok gitu sih. Kenapa? Iya, kita bahas itu deh. Kok asal pola pikir awal lu mencetuskan itu gimana kepikirannya? Jadi ini gue kan emang dasarnya tuh orangnya suka sharing. Jadi pas gue dari mulai bisnis sampai sekarang tuh gue sering ngumpulin anak-anak, terus gue sharing. Entah itu motivasi, ngajarin bisnis atau apapun. Terus gue juga sering ke uni, kayak misalnya keliling di Jakarta, terus datengin satu-satu ngajarin. Jadi dosen tamu gitu. Iya ngajarin. Bukan ngajarin aja. Apa yang ngajarin? Jelasin tentang misalnya industri kita nih Karta. Oke. Pas gue jalanin Karta ya, iklan atau enggak tentang teori tertentu gitu. Oh misalnya jelasin tentang inovasi, gue ingat pernah. Jadi ya bahas tentang inovasi aja, cuman sekedar sharing aja sih. By the way kalau lu ke kampus-kampus ajak aja Randy juga pengen soalnya. Iya, gue pengen daftar jadi Asdos. Jadi Asdos dulu. Iya, kan Asdos kita. Iya. Asdos dulu. Gue juga bisa jadi Asdos lu kan. Gue bawain map lu lah, siapin laptop lu lah. Cuman sharing aja. Oh iya. Apalagi sharing, gue seneng kok sama anak-anak kampus sharing. Heart to heart tapi itu lebih ke heart to heart ya. One-on-one gitu. Oke, lanjut terus. Nah terus gue pikir dengan adanya sosmed nih gue jadi bisa sebenarnya sharing ke banyak orang sekaligus kan dengan waktu yang sama. Tapi kalau gue ngunjungin kan mungkin gue bisa impactnya paling cuman Cuman di kampus itu dari situ doang. Nah kalau sosmed kan bisa langsung kan. Nyebar Ke luas. semuanya. Nah mulailah itu muncul si asal pola pikir itu gitu. Dan lu langsung nampil ya di situ ya? Awalnya enggak. Awalnya enggak ya? Jadi gue sebenarnya udah nyobain banyak banget, 15 jenis materi deh. Jadi ada yang gue nggak nampil, ada yang gue tampil tapi foto doang. Kan gue di berbagai macam sosmed nyoba ya. Semua gue nyobain, terus gue nyari yang engagementnya paling tinggi. Iya. Gue lanjutin. Nah kalau di TikTok tuh yang kok gitu sih tuh. Iya. Oh. Akhirnya di situ terus. Karena TikToknya antara lu dan lu juga gitu kan. Iya. Iya gitu ya. Itu dia minim budget banget ya kalau dipikir-pikir. Nggak ada talent, Nggak ada talent. Tapi karena semenjak lo yang muncul, akhirnya followersnya langsung beng. Berarti dia punya karisma dan pesona Iya. dari ketampanannya. Dan berarti ilmu ilmu yang lu kasih tuh sangat berguna kan dan related ke semua orang ternyata. Semua orang. Yang Kayak kebetulan related kali. Kebetulan. iya kayak lu ngasih waktu itu gue pernah lihat yang lu bilang, "Hah? Jadi gue ngajak lu invest segala macam terus tiba-tiba lu nya ketipu juga gitu-gitu kan." Jadi orang kan banyak yang kayak gitu sebenarnya kan. Banyak. Iya benar. Boleh kita tanya ya. Berarti ya. Pas banget. Boleh kita kan? belajar ya kan. Ini kan kita sambil belajar kan. Siapa tahu ada yang nonton juga dapat ilmunya kan jadinya. Kan? Berarti bisa dibilang sekarang lu sebagai bisnis consultant atau gimana? Enggak, gue masih jalanin bisnis. Masih jalan Masih bisnis. jalan bisnis. Rutin nyari bisnis buat diinvest juga. Tapi kalau malam waktu gue lebih ke ini content creator. Content creator. Oke. Tadinya kan gue nonton doang, mungkin nonton Netflix, nonton YouTube. Sekarang nanti jadi content creator. Jadi content creator lah ya, jadi buat konten lah ya. Tapi enggak, kalian ini kan dulu kuliah bareng ya? ya coba deh kita cerita dulu deh. Kuliahnya itu di mana sih jurusannya apaan? Kita dulu di SGU. SGU. jurusannya robotik. Mekatronik gitu. Bikin robot. Itu campuran mechanical, Elektronik. electrical sama Robot. Programming. Oh, Jadi terus kita benar-benar ngobrol. bikin robot. Ngobrolnya sama robot. sebenarnya ya. sebenarnya tujuannya itu untuk bikin robot gitu ya. Kalau misalkan apa namanya broadcasting kan memang di belakang layar dari ini kalau Iya, komunikasi memang. broadcasting. Nah, kalau kalian mekatronik berarti bikin robot lah. Buat robot. Mesin pabrik, terus mainan gitu kan. Benar. Terus bikin robot arm. Oke, udah ada robot yang dibikin. Wah, udah banyak. Udah banyak. Ada. Nah, tapi Pokoknya- jadi bisnis sekarang. Hah? Jadi bisnis sekarang. Iya bisnis. Cuman Bisnis. dulu kan pas lulus itu sempet jadi engineer. Lu tugas akhir lu soalnya berkaitan Iya, kan. berkaitan. Coba ceritain dong tugas akhir lu Gua dulu. tuh, sama dosen si Pak Arko. Parko. Nah, iya. Kan dosennya bareng sama gua. Kamu tahu? Nah iya. Lu jangan ditimpalin. Iya. Oh, iya. Lanjut terus. Jadi waktu itu dapat project Dufan. Dufan. Oh, jadi Dufan lo yang bikin. Buat highlight kan. Jadi lo bikin Beneran ya, Dufan. di depan ya, Iya, pinter iya. juga. Gila, dia bikin Iya, iya. Dufan lo keren banget, Jadi pinter dulu banget. ada wahana tornado pas Tornado. keluar tuh.
Iya. baru setahun. Heeh. Nah terus ya udah kita diajak ke sana visit untuk bikin miniaturnya. Miniaturnya. Jadi Tapi yang semua sistemnya sama, bener kan? Sistemnya Ya, kita sebenarnya. benar-benar cek semuanya sampai di ruang mesinnya, terus kita bikin yang kecilnya. Bikin tornado yang kecil. Controller. Nggak sekecil itu sih, lumayan lah segini kan. Inilah ya versi ya. Bisa dinaikin nggak? Enggak. Enggak, terus Pakai Lego. Oh, pakai Lego. Pakai Lego. Jadi sama nih, yang gede bisa gimana, yang kecil sama juga Sama. persis. Tapi cuman ini pakai microcontroller, dia yang gede mesinnya beda gitu. Oh, Sini beda. Dan ini lu bisa operate juga kan manual, maksudnya gerakannya lu yang operate sendiri gitu-gitu bisa. Jadi ada otomatis, Oh, keren. ada manual. Jadi kalau bisa lu bayangin aslinya, lu sebenarnya bisa isengin tuh orang. Oh, bisa. Aslinya tuh ada mode manual. Ada bonus Oh, iya. Benar-benar replicate asli seperti apa, kita bikin. Oh gitu yang kecilnya. Berarti tornado aslinya itu memang ada mode manualnya. Ada. Kita ngerjain orang bener Bisa, bisa. bisa. Kiri kanan kayak gitu kan. Buat sampai muntah juga bisa. Wah, besok kalau punya mantan. Nah, ya iya kan? tahu situ. Ikutan dong main ya. Terus kita pura-pura kayak telat gitu pas mau masuk. Ya, udah berangkat dulu kan. Kayak gitu. Yaudah dadah gitu kan. Udah kita langsung obrak. Nangis. Apalagi dia sama pacarnya nanti kan. Nah. Itu pas baru keluar tuh banget. Nah, ya lo. Tapi itu karena dia tugas akhirnya dia ngebuat si itu. Si tornado. Nah, dan gue ingat karena dia habis buat itu, terus gue nonton kan sebelum dia tesis defense itu, dia kan kayak cobain nih, kita ke lab, kita nontonin, coba cok gimana, cocok, wah anjing bagus, bener A. Oh iya ya. Langsung apa dong? Lu bikin apa, Vin? Gue buayain ya. Itu apa ya? Kalau gue buat robot 2 kaki itu kan yang jalan itu. Oh iya. Itu yang iya, pedal, iya, tuh pedal itu. Tapi bisa jalan dia. Bisa jalan, cuman gitu ada satu operasional sensornya yang nggak berfungsi. Jadi Oh, jadi keseleo gitu jalannya. Sensornya. iya kan, sensornya nggak berfungsi. Tapi untungnya kalau kata dosen gue, yang penting kamu tahu rusaknya di mana dan cara benerinnya kayak gimana. Cuma kan nggak ada waktu, ya kan kata Pak Mara lu gitu kan. Iya. Nggak ada waktu, ya udah nggak apa-apa, ya lumayan lah. Lumayan ya, agak keseleo, pincang dikit jadinya jalannya ya. Kasih tongkat pak, gitu caranya, gimana caranya biar dia bisa jalan. Susah loh ya itu kita ya, ini kan bahasa manusia yang nyuruh mesin tuh buat gerak tuh susah gitu. Oh iya. Bulan ya, ini kita bulan. Iyalah, 4 bulan lebih lah. Kalian Sampai pinter-pinter ya? mekanikalnya dibuat sendiri segala macam, kita nggak buat gambar tekniknya. Iya gue sendiri. Oh, gue sendiri. Oh. Tiga, karena kan ada kontrol panel. Iya, karena itu gede dia project ya. Ininya, ada ininya kan yang bagian kecil. Jadi kayak banyak. Jadi banyak ya. Tapi emang nggak ada yang gabut sih kalau di tim dia ya. Kan biasanya Semua. kalau bertiga nih ya, Yang satu ngerjain, yang ya kan? satu nungguin. Yang satu nemenin, yang satu lagi entah di mana. Tapi di tiga-tiganya bekerja sih. Iya. Tapi Soalnya dia berdua sama abangnya. Iya. oh satu angkatan juga sama Iya, lo? iya, iya. Kembar apa gimana? Enggak, jadi gua pas SMA tuh gua enggak SMA 3, skip. Jadi kelas percepatan langsung ke kuliah. Oh Iya. jadi nyusul abang lo ya? Langsung bareng tuh. Bareng Kayak sama abang. akselerasi gitu ya? Bareng. Wah keren. Bareng. Ya, ya, Mantap, kayak, mantap. kayak gua dulu SD langsung kuliah. Oh pantas ya. Pantas bejat dari kecil ya. Orangnya pendidikan berarti. Iya. Biar Itu jangan irit-irit kan? makanya guys ya. Irit-irit jauh kan SD ke kuliah ya. Terus jadi lo abis dari SGU kan gue ya taunya lo abis itu dipanggil sama Dufan kan buat jadi Iya, technician di situ kan. setahun. Hmm. Terus gue pergi ke China, iya. Bikin tornado lagi di China. Gue belajar bahasa dulu tuh, hampir setahun. Belajar bahasa. Habis itu baru gue ambil S2. Iya. Di Beijing juga. Di Beijing. Di Beijing. Di Singapura. Udah lama tuh gue akhirnya nggak ketemu sama dia tuh. Sejak dia ke Beijing udah nggak pernah ketemu Gak lagi. pernah ketemu. Di sana Berapa gua tahun lo ya berarti? 3 tahun lebih ya. Iya. Apa yang lu pelajari di Beijing? Kan gue ambilnya bisnis, tapi Bisnis. spesifiknya finance. Oh finance. Iya, finance. Umumnya bisnis, spesifiknya finance. Oke, berapa tahun kuliahnya? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Dan Tapi kepake lebih banget. ke ini aja sih, paling ke nambah network aja ya. Nama network ya. Pengetahuannya sih sebenarnya otodidak bisa sih. Iya ya. Iya ya. Di luar otodidak masih bisa. Bener, setuju gua. Kalau emang itu emang networking doang sih. Dan sebenarnya cowoknya cari cewek. Oh, balik lagi ke situ ya. Oh, di Beijing tuh lucu. Iya kan? Chun-Li. Chun-Li. Chun-Li kan. Street Fighter ya jadinya. Kenapa nggak Kung Lao atau Liu Kang sekalian? Gue cari cewek, ya kan. Berarti ketemu Chun-Li ya di sana ya. Ya, ketemu Chun-Li sama Liu Kang ya. Liu Kang. Ini bahasa apa kasihan Avengers ya. Ya kan? Buat Street Fighter. Oke, berarti kepake. Nah, kepake nggak sih bisnis yang lu pelajari waktu itu dengan bisnis yang lu jalanin sekarang? Kalau yang gue pelajarin enggak sih. Enggak sih. Benar. Beneran enggak. Enggak. Tapi Lu kalau juga ya, Vin, ya? bahasanya mungkin masih, karena kan kalau kayak gue
kemarin ada raise fund buat satu project di luar kota Smart City. Itu investornya dari China tuh. Oh. Akhirnya lu Kalau komunikasi misalnya langsung memang ya. Dia bisa Inggris cuman kan lumayan terbata-bata ya. Kalau kita bisa Mandarin tuh bisa lebih deket jadinya. Iya. Karena sehari-harinya kan Enak lah ngomong sehari-harinya ya. Iya. Paling lebih di situnya. Kalau Lebih- pengetahuan bisnisnya mungkin karena lu ya. Secara umum sih orang yang ngambil S2 mestinya juga sama sih. Bener. Kayak gitu ya. Networknya doang Networknya. ya. Temennya yang Setuju. Secara ilmunya masih bisa di YouTube ya sebenarnya. Sekarang sih kayak gitu ya. Dan denger asal pola pikir. Oh iya. Iya bener. Iya di situ Iya ya. kan? Networknya nggak bisa Itu dicari. ilmu soalnya. networknya. Iya. Karena kan kayak tiap tahun ada alumni gathering. Iya. Lokal sama yang di sana. Ya. Kalau gua mungkin ikutnya yang lokal dulu kan. Cuman yang di sana kan gua tetap buka WeChat nih. Ah. Ada alumni Buat apa juga kan. buka WeChat? Nah, kalau misal di situ mereka ininya di WeChat. Karena kan Oh, nggak ada memang di WhatsApp. WeChat. Oh iya, mereka nggak pakai WhatsApp ya. Oh. Iya. Alumninya grupnya di WeChat. Oh, Jadi WeChat. kalau misalnya ada apa-apa butuh bantuan apa-apa tinggal nanya di sana. Iya. Emang WeChat tuh buat apa sih Vin biasanya? Enggak, kalau di sini WeChat emang benar. Kalau lu micet kan? Oh, itu beda lagi ya. Beda. Karena peruntukannya beda. ya Jadi kan? dilempar. Oke, jadi lo sendiri dulunya belum ada basic bahasa Chinese. Nggak ada. Dan lu dalam 1 tahun lo bisa lancar. Dialek gua dulu. Dialek Hokkien. Di Lek Hokkien. Iya. Oh, tapi Jadi pas ke sana tuh ya dari dasar. Karena Mandarin sama Hokkien tuh beda kan? beda. beda ya. Beda. Oh, yang gue denger kayak Jackie Chan itu apa? Itu Hokkien kalau nggak salah dia. Apa Mandarin? Kan Kantonis. Oh Kantonis. Oh, Kantonis. Oh, Iya, beda lagi. kalau Beda Jungkook? lagi. Ih, Jungkook mah Itu Korea, beda. Mukanya aja yang sama kayak gue. Iya. Iya, gue juga. Tapi lo setuju gak sih? Ini kan sekarang kan banyak nih ya, misalnya nih orang-orang yang sekarang kerjanya di dunia entertainment kah atau kerjanya di mana? Iya, benar. Sebenarnya base-nya itu mereka sangat berbeda sama apa yang mereka apa yang pelajari. mereka kerjain sekarang. Iya, sama yang mereka Apa pelajari. yang mereka pelajarin tuh beda total. Banyak. Lu kalau gue sih mikir kayak gini. Zaman kita kuliah itu sebenarnya balik lagi ya cuma ngasah pola pikir kan, ngasah logika kita doang kan. Gimana cara kita menemukan solusi terhadap satu masalah. Satu masalah. Gitu. Lu setuju nggak kayak gitu sebenarnya? Iya. Apa lo Ya, kuliah itu lebih ya pertemanan sama bikin jadi kritis aja. Jadi Lebih kritis ya? Gitu lebih kritis aja. Iya. Tapi kepake enggaknya sih kayaknya sih lebih nggak kepake sih. Lebih nggak kepake. kecuali lu emang keluar dari sana, lu kerja di lab atau nggak segala macam, emang bener-bener field of study-nya sama. gitu. Kadang-kadang juga mesti Belajar baru lagi supaya kan? Cepet kan. Iya. Apalagi IT gitu kan. Ah. IT juga yang dipelajarin sama yang di lapangannya update-nya lebih cepat. Iya benar. Kayak kita kan nih ada teman kita dia pariwisata, lulusan pariwisata tapi ternyata hobinya IT. Jadi sekarang emang kerjaannya IT dia. Jadi ngulik terus Dari aja. pariwisata. Iya. Nah, coba iya kan? Mari. Jauh kan? Jauh. Ya jadi maksudnya nggak melulu bahwa lu pasti orang teknik kelar juga jadi orang teknik, kecuali mungkin yang pengacara ya. Pengacara kan karena kan dia ya itu udah sebagai suatu bidang dan Iya, dokter gitu kan. pengacara. Jadi lu one day nanti kalau lu punya anak gimana mengharuskan untuk dia kuliah di satu jurusan yang akan menjadi cita-citanya nanti atau Bebas sih. bebas ya? Bebas pasti. Karena itu lebih ke ngasah ininya aja ya. The way of thinking dia aja ya. berpikir sama nambah temen sih. Iya benar. Iya. Setuju sih. Gue juga gitu sama adek gue sih. Sama Udahlah kuliah yang penting kamu lulus, ya kan? Iya. Karena kan kita belum tentu apa yang dipelajarin di kuliahan akhirnya nggak kepake sama gue juga. Bener. Ya kepakainya itu pola pikir. Kayak sekarang gua lu masih inget ya rumusnya? Nggak ada kan? Berapa persen kepake? Nggak ada. 1%, 0, berapa persen ya? Iya, tapi Apa kita ya? bukan menjelekan lu nggak harus kuliah segala macam. Benar, tapi kan itu di situ kan lu bilang kan pentingnya kuliah, ngasah kritis, ngasah logika dan Mencari solusi untuk menambah Iya. network juga untuk Betul, kedepannya network kan. pasti. Iya Itu benar. yang terjadi sama Karena kita kan dari dulu memang terbiasa kan kalau bisa kuliah tuh. Oke nih lo soalnya kayak gini nih teorinya seperti ini, tapi cara kita untuk nemuin jawabannya tuh nggak dikasih tahu. Betul. Kayak gimana ya, yang penting kita gimana cara implement teori itu ke Buat dapetin buat dapetin solusinya. Itu iya benar, dan penilaiannya pun dosen kan lihatnya bukan dari secara teori tapi dari penjelasan Iya, kita. dari- Beda-beda dari- kan dari makanya. jalannya. Dari jalannya. Orang gue inget banget tes masuk SGU itu kan soalnya panjang tuh. Soalnya panjang banget tuh. Jadi kan bener-bener ya lu pinter mungkin lu langsung ya. Enggak kan ada soal panjang tuh persamaan kan. Ini sama dengan ini tapi ini panjang, sama dengan ini panjang, limit.
turunin aja terus. Gue inget tuh kan cuma dikasih 3 soal. Satu soal itu gue ngejawabnya 2 lembar. Oh, lu semua caranya. Iya semua caranya segala macam. Terus gitu gue pas terakhir, salah lagi nih jawabannya gitu kan. Tapi lulus karena apa? Karena dibilang ya yang penting caranya aja, caranya. Gitu. Oke, padahal sebenarnya nggak kayak gitu jawabannya. Tapi kan sebenarnya sama aja kayak di dunia kita sekarang. Tidak penting hasilnya seperti apa, yang penting lu udah berusaha. Iya benar. Iya, Bener kan? dengan berbagai Yang penting lu udah berusaha, Iya, udah berusaha maksimal kan di situ. betul. Keren ya. Gue jadi terasa pola pikir. Iya, terasa pola pikir. Apalagi nih yang lo yang lo kerjain nih sekarang? Abis itu lu udah lanjut dari Cina, abis itu lu balik. Gue balik, gue tuh jadi banker, gue kerja di OCBC Bank. Oh ya di OCBC. Iya. Oke, jadi banker. Handle corporate financing, jadi kayak pendanaan perusahaan lah. Iya. Iya. Terus? Itu sampai 3,5 tahun ya. Ya lumayan lama tuh. Ya lumayan lama. Iya. Tapi untungnya gue nggak terkekang di satu industri tertentu. Karena kadang kalau yang di bank tuh, misalnya satu orang nih dia di industri kapal nih, ya udah dia bisa 4 tahun di industri kapal. Nah untungnya gue tuh kebetulan di divisi gue saat itu agnostik tuh setiap orang, jadi bisa ke semua industri. Jadi gue sempat handle yang bangun office tower, sempat handle yang beli kapal tongkang. Intinya semua itu minta duitnya ke lu aja gitu ya. Iya, jadi menjadi bagian yang memproses itu lah. Iya, lu mengatur investmentnya seperti apa gitu ya. Untungnya itu tuh industrinya kebagi-bagi, jadinya belajarnya lumayan banyak. Kalau cuma satu, sayang kalau lama gitu. Iya sih. Gitu. Jadi lu banyak pengalaman ya sebenarnya ya. Ya just oke. Dan memupuk network. Umur sama nggak ya. sih kalian? Sama. Sama. Oh sama ya. Sama lah. Sama-sama tua ya maksudnya. Sama-sama muda enak aja ya kan. Kan gue yang muda kan. Kalau ada gue berarti sama-sama tua. Kita kan? sama-sama muda, ya berjiwa muda. Sama kan? Enggak. Oh, enggak. Dia lebih tua daripada kita 5 tahun. Oke, 5 tahun. Beda dikit lah. Terus. Oh berarti setelah jadi kerja di bank tadi, baru gua keluar jalanin startup. Startup sendiri. Pede ya lu langsung buat startup ya sendiri ya. Awalnya sih ide kan gua startup yang benar-benar difokusin tuh yang Karta tuh, yang Karta itu. motor belakangnya ada papan iklan. Yes. Sebelum- Karta ya. Jadi guys, kalau misalnya kalian ngeliat tuh motor-motor di jalanan tuh yang bawa yang ada senderannya papan itu, papan iklan. papan iklan. Nah, itu kerjanya Cokro. yang di ini kan. Iya, dia ojol-ojol itu di Grab, di Gojek gitu. Semuanya ya, semua ojol ya. Enggak, jadi 2016 tuh kita pionir ya, yang awal kita yang mulai dengan konsep itu tuh kita. Tapi sekarang udah ada beberapa pemain. Dulu sempet sampai ada 15 pemain gue ingat di tahun 2017-18. Iya, tapi lu satu-satunya. Nah cuman kan memang kita ada patennya tuh. Iya, karena lu ada paten itu kan makanya lu bisa IPO akhirnya. Iya kan? Iya, Itu apa tuh? Kepencet. terus. Iya jadi. Hah? Apa ini? Apa sih? Oh, startup. Oh iya. Harusnya di sini. Iya. Ternyata. Harusnya nyala di Ini sini. lagu startup ya. Iya. Itaewon Class. Itaewon. Bagus tuh, bagus. Mereka kan bikin filmnya terinspirasi dari lo. Dari lo benar. Terus. Jadi lo gara-gara megang paten itu ya? Iya itu lebih bisa ngunci aja sih. Jadi dari kliennya kan lebih ada trustnya kan. Dia, Itu tahun berapa lo IPO? Kita Karta itu paten di 2016. Terus muncul pemain lain 2017. Nah cuman pemain lainnya itu karena kita ada paten, kliennya itu lebih megang yang ada ini Yang ada paten, kualitas lebih oke. Nah itu agak menutup yang lain tuh. Jadinya cuman tersisa beberapa yang kalau mereka mau jalan tuh mesti diskusi dulu sama kita. Karena kita megang paten sederhana itu kan. Iya. Nah 2018 kita di-acquire. Jadi kita diakuisisi 2018. Nah pas 2018 itu diakuisisi kita bantu bagian dari akuisisinya itu adalah membantu holdingnya untuk restructure plus IPO. Nah makanya waktu itu gue sempat IPO-in kan satu. Benar, tahun 2019. 19. Makanya gue kaget tiba-tiba gue baca detik gitu kan. Hah, ini kok mukanya Cokro di sini? Udah IPO, wah sadis keren gila. Bener-bener kayak di startup ya. Iya, benar. Berarti lu emang sebenarnya lu nggak membual lah apa lu yang bilang bisnis konsultan segala macam karena dia udah membuktikan bahwa dia bisa sampai IPO gitu kan. Betul. Dulu awal mula lu bisnis Karta itu
ngebangunnya dari udah langsung gede kah, udah ada pemodal atau Modalnya gimana modal? Nih sebenarnya pelajaran nih buat Iya, yang buat semua. yang Pasti lain. kan banyak yang nanya nih. Jadi modalnya itu awal bertiga partner kita kan. Masing-masing chip in nggak gede sih. Di bawah 1M lah, di bawah 1M. Oke. Buat kickstart projectnya. Nah, awal mulai itu kita pakai jaket. Jadi jaket belakangnya iklan bisa diganti-ganti. Jika lu pakai jaket nih, naik motor kan, belakangnya iklan. Bisa gua ganti-ganti nih. Oke. Nah, tapi Konsep pas kita- awal tuh ya? Iya awal, tapi pas kita ngetes, wah ternyata masalahnya banyak. Ada yang rambutnya panjang, Oh. bawa penumpang, kan Iya. tutup tuh. Iya. Iya. Terus akhirnya kita mikir, wah ini gimana supaya ya di belakang. Bisa kelihatan. Akhirnya mulai tuh kita, wah puter ke semua bengkel, bikin banyak desain. Itu pakai jaket maksudnya udah langsung di ojol-ojol tadi atau lu sendiri? Lu supply ke ojol apa gimana? Ojol, kita kumpulin ojol. Oh langsung. Nih kita ada iklan, tapi iklannya masih dari kita. Mau nggak kalian? Ke kita pribadi ojolnya apa ke perusahaannya? Langsung. ojol ya. Ke ojol langsung. Kan kita tes di ojol nih. Oke. Ya, karena kan dia nggak melekat ya, motornya bukan motor perusahaan, Benar. motornya dia. Motornya dia. Itu enaknya bisnis dia. Oke. Karena nggak perlu ada modal untuk lu beli armada gitu kan. ibaratnya. Iya benar-benar. Itu ingat Pikiran gua aja ya. kumpulin, terus kayak nih kasih jaket ya. Hmm. Per bulan kita masih bingung juga bayarnya metode bayarnya gimana. Apakah dia makin jauh, makin mahal atau gimana? Akhirnya kita ketemu minimal 1000 km kita bayar segini. Itu Oke. itu udah testing berapa kali sih. Tahu deh 1000 km lu pengukurannya dari mana? Kita sekarang ada aplikasinya, terus ada manual ini sih. Jadi kayak tiap minggu dia harus foto odometer ya. Oke. Jadi di luar Odometernya. aplikasi yang ada GPS-nya. Yes. Tiap minggu dia harus foto tuh. Foto si segel di papannya, Iya. di motornya, sama foto di odometer. Odometernya. Jadi kelihatan tuh dia tripnya udah berapa kilometer gitu Ya, kan. terus kalau segelnya misalnya robek, nah berarti kan dia copot tuh. Nah, Ya. itu akan ada ininya kayak Penalti. datanya dari Penalti. kita, gitu. Jadi mesti dipasang terus tuh. Jadi itu awal mulanya ya, Awalnya jaket. kepikirannya. Kira setelah itu baru papan. Papan Iya. juga 6 bulan baru ketemu. Tapi tuh jadi banyak yang seneng karena ada senderan kan jadinya kan orang. Iya kan? Iya, bener buat di hidup juga sih. Iya. Ada papan nggak? Oh iya. Biar Lu belum ada papannya sekarang kan? Nah, emang lu ada? Aduh. Oke, terus. Iya, iya. Menarik sih. Ya, jadi papan itu juga sebenarnya awalnya nggak langsung yang kayak sekarang nih. Hmm. Sekarang kita kan papannya Besi ada ininya. general, ada yang kotak, terus ada yang delivery box, terus ada yang custom. Customernya mau bikin apa aja kita bisa. Dulu tuh awal-awal tuh bentuknya nggak kayak sekarang. Bahkan itu pas kita ngetes sempat ada yang patah tuh, gue inget. 6 bulan cobain desain jadi patah. Coba lagi. Sampai terakhir di bulan ke-6 akhirnya jadi satu yang oke banget. Oh, yang kokoh lah Terus ya. pas dibawa ke klien, salah satu startup gitu ya, dia wah oke nih, oke kita mau. Nah itu titik baliknya tuh. Disitulah. situ. Langsung baru. Jadi Oke. pas sebelum itu tuh kita juga secara aplikasi masih Develop. manual semua belakangnya. Oh. Jadi kalau lu lihat di tampilan di depan nih misalnya klien lihat ya, driver ini misalnya berapa kilo. Nah karena kita mau budgetnya diteken supaya kita bisa ngetes idenya dulu, itu kita bikin manual dulu. Yang penting tampilan depannya benar. Jadi lo Sisanya kita kerjain manual. deh, data capek-capek inputnya deh. lu manual gitu. Capek deh, capek-capek. Iya, iya, iya. Wah, tapi begitu udah benar, idenya benar, baru oke kita setup tim IT nih. Jadi uang yang kita buang ke tim IT ini gak sia-sia. Benar. Iya, benar. Gak habis di pas di R&D-nya itu Nah ya. itu penting tuh kalau ada yang mau di IT, ada startup, ya penting buat coba pikirin gimana ngetesnya, tapi budgetnya minim. Dulu. Jadi budget R&D itu biar nggak bengkak gitu ya. Iya jangan bengkak, ternyata pas udah jadi bagus gitu Hasilnya ya, nggak- kliennya nggak mau. nggak mau. Iya Ternyata benar. itu bukan yang sesuai yang kita pikirin gitu. Benar juga ya. Itu berapa lama lo berarti? 6 bulanan itu? Maksudnya sampai ngetes. Sampai Dari awal, iya. Dari awal. Dari awal Sampai lo akhirnya mulai naik. ide kita diriin cobain jaket 2 bulan, terus 6 bulan papan kan, papannya jadi. Mulai benar-benar naik itu 2017 pertengahan. 2017 pertengahan. Belum ada lagi yang Itu gue inget pas Shopee ya gue inget. Itu pokoknya ada satu campaign hampir 10.000 motor satu Indonesia. Wah itu benar-benar kita kayak waduh ini challenge nih karena kita tadi cuma satu kota. Kan satu kota aja harus ada bengkelnya di Iya. situ kan. Jadi lu kita mesti nyari- pikirin di banyak kota ada bengkel, manggil driver terus semuanya mesti perform nih. Minimal 1.000 kilo. Nah itu tuh mulai situ bergulir tuh. Kliennya kan datang-datang terus kan. Sampai sekarang itu kita bisa kotanya kita nggak ada bengkel. Ada orderan kayak kemarin di Malang misalnya 300 motor nih. Kita bisa bukanya sementara dong. Jadi kayak oke kita mau 300 motor di Malang. Ya udah kita datang
sana cuman buka hub sementara, panggil motornya jalan 3 bulan terus udah kita cabut. Barang-barang semuanya papannya dari sini. Sekarang udah bisa gitu. Dulu enggak. Iya. Dulu kalau ada ini kita sewa 1 tahun terus stok lagi di situ kayak gitu. Lebih costly banget gitu. Dan modalnya sendiri emang benar pure dari kalian bertiga awalnya itu. Enggak, ada angel investor ya. Ada. Jadi setelah kita dapat prototype udah tervalidasi idenya, kita mulai muter tuh. Ingat kita Tawarin proposal. Gue pakai link. Jual Bisnisnya proposal. ditembak-tembakin ke semua visi tuh. PPT-nya kita. Iya. Kita mau raise fund berapa, bisnis modelnya gimana. Terus kita roadshow, akhirnya dapat 1 angel investor, pemain iklan. Jadi sinerginya masuk nih. Dia pemain iklan yang memang ada networknya. Iya. Udah kenal sama brand, dia tahu klien tuh kalau misalnya mau iklan apa sih yang dia mau. Iya. Nah kalau kita orang kan gak ada yang backgroundnya iklan. Iya. Gue bang, terus satu lagi consulting, satu lagi tech. Jadi gak ada yang iklan nih. Nah pas nih ada yang sinerginya iklan. Terus dia masuk, dari sana tahun selanjutnya kita dapat lagi investment dari plug and play. Jadi dia accelerator gitu. Oke. Ya, dia terima startup banyak, 1 batch, dia ajarin sama dia connect ke partner dia. Jadi kayak dia partner sama Astra, BNI sama ada Jadi kayak di incubate gitu sama dia. Di incubate, di accelerate sih. Iya. Karena kan udah jadi ya. Terus dia kenalin tuh kayak Astra tuh. Dia kenalin, jadi kita kayak ada kerjasama sama Astra, kayak drivernya udah jalan 6 bulan nih, dapat poin kan, bisa ganti aki gitu. Jadi di belakangnya tuh karena Jadi lu ada koneksi ke Astra tuh. ada add-ons juga lah buat si driver itu gitu ya. Wah, makanya dia. Iya, itu kan artinya ada angel investor, dia punya investor duit dari dia. Nah, seandainya nih kalau misalkan banyak lah pasti yang di luar sana. Di luar sana pengen bisnis kan. Cuman dia bingung nih. Kayak kita deh. Oke, kita nih sekarang. Gua punya YouTube nih. Ya kan. Gimana nih kalau dari sudut pandang Bung Cokro? Kalau bisa nggak kita mengembangkan bisnis kita menjadi lebih besar dengan keahlian dari Cokro? Misalkan nempel iklan atau apa? Kalau ngomongin, tapi kita nggak ada modal nih. Raise fund ya, dari raise fund investor ya. Yeah. Mungkin bagi 2 deh, karena dulu sebelum startup nge-boom, orang itu kalau nge-raise fund secara konvensional istilahnya lihatnya dividen. Jadi kayak misalnya, gua invest berapa, dapat berapa gitu. Dapat berapa? Miliar, bagi dividen dapat berapa? Terus kalau kita taruh duit beberapa tahun balik modal. Nah kalau startup si venture capital ini lihatnya lebih ke lipat ganda sahamnya. Jadi bukan di dividennya nih. Jadi kalau dia masuk sekarang lu valuasi 5 miliar, harapannya lu bisa gedein sampai nanti mungkin 5 tahun lagi dia bisa yang tadi dia masukin tuh kali 50. Kali 30. Jadi nilai saham yang lu sekarang bayar segini, misalnya 1 miliar gitu. 5 tahun lagi bisa 10 M ternyata harga sahamnya di situ. Iya, karena valuasi lu udah jadi gede nih. Karena lu udah grow sepanjang tahun itu gitu. Iya. Dia ngincer itu. Dia nggak ngincer di dividennya. Jadi beda sama. Ujungnya entah diakuisisi atau IPO terus lepas. Oke. Kalau lo lepas ya? Hah? Iya kan di acquire kita. Kita di acquire. Iya. Tuh, jadi gitu sih. Langsung melintir ya? Iyalah. Cuman problemnya menurut anak IPO coy. Langsung melintir. Karena memang kadang dari banyaknya yang kita lihat, banyaknya yang di acquire atau IPO terus ngelepas, banyak juga yang nyangkut gitu. Makanya kayak tahun ini kan banyak yang buru-buru tiba-tiba loh. Tahun lalu dia nggak bilang mau IPO nih. Tiba-tiba COVID di luar prediksi growth-nya, takut valuasinya turun, akhirnya dia IPO lepas dulu. Nah, gue exit dah gitu. Ngamanin dulu ya. Iya. Dikit nggak apa-apa, yang penting exit dulu daripada turun terus nih valuasinya. Iya. Kan lu tahu kan, maksudnya kayak di sini kan sekarang UMKM banyak, ya kan, UMKM banyak, dan tapi tetap menurut pemerintah kan wira swasta sebenarnya di Indonesia tuh masih sangat kecil ya. Ya. Gimana menurut lo untuk buat mancing si wira swasta itu biar tumbuh? Karena semua orang sekarang mikir kayak, aduh, gue lebih baik gue kerja di perusahaan nih, misalnya gue jadi swasta kayak atau gue jadi karena PNS pasti gitu kan. Gajinya karena gue pasti gajinya pasti. Dan itu emang udah lumrah lah, karena emang kita kebutuhan perbulanan pasti ada yang harus dikeluarin gitu kan. Gimana lu bisa kayak lu kan tadinya kan banker. Iya, betul. Pasti gajinya aman lah, ya kan. Gimana caranya lu bisa gue mau buat startup di mana di saat itu ini startup gue belum tentu pecah, bener kan? Pasti lu mikir kayak gitu kan. Betul. Tapi gambling lu juga kan pasti awalnya, itulah itu namanya gambling seorang pengusaha. Gitu kan. Gimana lu bisa keluar dari outside of the box itu? Gua pas gua balik, gua dari pas gua di Beijing tuh gua emang udah mau
bisnis. Iya, jadi lo udah Cuma gue ngaca. waktu pilihannya 3. Gue masuk banking, masuk commercial banking, investment banking atau consulting nih. Terus akhirnya jatuh pilihannya ke commercial banking ya, corporate Oke. financing. Cuman gue emang ujungnya memang gue udah niatan bisnis. Bahkan pas gue keluar itu gue inget itu bukan Karta ide pertamanya. Jadi waktu itu ada ide bikin aplikasi bahasa Mandarin. Oh. Aku pikir wah gue pengen startup, kepikir ide, terus partner yang gue bareng sama gue waktu itu dia bilang oke, full time deh kita coba godok. Yaudah gue langsung resign terus full time. Tapi pas udah jalan, kan pas ngerjain ini ada waktu juga nih, tiap hari ngomongin. Nah itu baru ngomongin ide-ide yang lain sampai muncul si Karta. Iya, sama partner yang satu lagi ada bertiga. Oke. Gitu. Nah kalau menurut gue dari sisi tingkat entrepreneurialnya Indo sih memang agak rendah ya. Iya. Mungkin kalau buat contoh nyatanya dulu gue bisnis pertama itu escape room. Gue sempat bikin Escape room, oke. Ya, di Gading Serpong. Iya. Oh iya. Teman gue. Itu pas gue buka pas lagi tren-trennya 2014 ke 15. Iya. Di saat itu di Jakarta jumlah escape room itu pada saat lagi tren itu cuma 8 yang proper. Oke. Mentok 10, 2 itu nggak proper. Di Beijing ada 80. Jadi pas gue lagi search, gila, berarti jauh banget ya tingkat ininya, Iya. persaingannya. Iya. Saingannya. Itu di sini masih jauh banget nih. Itu bisa jadi ini patokan sih. Oke. Kalau dari sisi gimana supaya Biar lu lebih pede. banyak orang yang berbisnis, mestinya yang seperti Asa pola pikir ini mesti lebih banyak sih. Jadi begitu banyak asupan tentang, kadang kan orang mikir kayak simpelnya Takut mau- karena mau kan- bisnis karena nih, takut kan? Iya modalnya harus gede. Iya, modalnya Padahal gede. pakai modal orang kan bisa sepanjang idenya benar. Idenya Kita benar. mau full time dan transparan semuanya. Hmm, Ya, oke. kadang yang sesimpel itu kan ada yang nggak tahu kan. Iya, iya. Nah makanya mungkin dari sisi asupan ilmunya itu kalau semakin banyak yang bisa provide ini akan makin banyak orang. Karena yang gue lihat Yang tergerak. juga orang-orang itu sebenarnya emang tertarik sih untuk mulai bisnis. Cuman Makanya bingung mulai dari mana. bingung dan akhirnya jadi dia kayak sambil dia kerja profesional, inilah lahir UMKM kecil kayak ngebuat. Ya udah gue emang hobi masak, gue buat masak. Tapi kan ini ibaratnya kecil-kecilan gitu kan segala macam. Nggak mau out Karena of the mereka box ya. iya karena Nyari mereka nggak sesuatu mau yang keluar dari zona zona nyamannya. nyamannya itu gitu kan. Benar-benar full in hand di sisa itu. Nah, iya kan karena sesuai dengan keahliannya aja lah mereka mikirnya gitu. Nah, kalau lu sendiri kan di luar dari yang lu keahlian lu kan pada saat lu awal bisnis. Ya lu nggak menguasai dunia iklan kan ibaratnya gitu. Iya, makanya. Padahal itu yang ternyata bisa berkembang. Iya, maksudnya kalau dari perspektif bisnis kan, kalau kita mau masuk satu industri tertentu, kita nggak ngerti pun tetap bisa. Yang penting kita gandeng orang yang ngerti. Itu. Kitanya tinggal jadi kayak koordinatornya aja. Ada orang yang ngertinya, pendananya gimana, bisnis modelnya mau kayak gimana, terus gedenya gimana gitu kan. Oke. Ya itu kalau orang udah paham itu sih akan lebih mau untuk mulai bisnis ketimbang yang mikirnya gue kalau mulai bisnis ini harus punya modal 500 juta berarti gue kumpulin 500 juta kalau kayak gitu Nggak akan Nggak akan jadi. jadi. Iya. mulai bahkan takut kan. Iya, benar. Takut nanti mulai terus gagal hilang semua balik lagi kerja. Iya benar. Oke, berarti kebetulan kan dia linknya juga banyak ya. Makanya kita memperluas tali silaturahmi. Benar. Ya, karena tujuannya di situ. Memperluas networking itu paling penting. Networking. Karena kan nggak bisa, lu punya ide, punya segala macam, lu punya konsep, lu mau nawarin ke orang-orang konsep lu, tapi lu nggak punya temen. Iya benar. Iya benar. Mau gimana? Kuncinya di gandeng. Iya. Kalau Iya. ilmunya nggak di kita, kalau misalnya masuk industri itu kita ilmunya nggak di kita ya sisanya gandeng kan. Oke. Gandeng Jadi nggak masalah ya kalau kita, ya nggak mungkin loh seorang kontraktor dia nggak mesti bisa ngecor. Iya. Benar. Iya dong. Benar. Kita bikin PH, gua kan nggak mesti gue bisa ngedit. Iya benar. Iya. Tapi ya Walaupun lu pada akhirnya- emang hire profesional segala macam. Hire Tapi memang kita profesional. perlahan pasti akan Mengerti lah, Memahami. paham lah Memahami. dengan kita belajar dari emang orang yang ngerti gitu. dari kan. orang ngerti. Iya. Terus lu kalau misalnya sekarang kan lihat kan, ini tren ke depannya kan ibaratnya semuanya kan serba digital nih. Mau apapun itu. Mau nanti mulai apa? Kemarin ada wacana TV analog mulai TV analog digantikan mulai jadi diganti. TV digital segala macam. Nah, lu kan juga udah paham lah, pasti udah paham mengenai konten karena lu sendiri ngebuat konten gitu Konten. kan. Bisnis konten itu menurut lu visible nggak sih sebenarnya? Jujurannya. Bisnis konten. Iya, yang kayak seperti ini nih, kayak Ya, kita, iya, content creator. Gimana cara cari cuannya gitu Kayak gini, kan? Kalau kayak yang model podcast YouTube sebenarnya kan uang gedenya itu kan di ini ya, di sponsor. Sponsor. Betul. Brand yang masuk ketika lagi Yes, lagi podcast. Iya. Kalau dari AdSense-nya kan sebenarnya nggak seberapa kan. Betul. Semuanya mestinya sama sih.
semuanya mestinya sama. Tapi kalau misalnya ngomong masalah oke atau enggak, oke, karena kan lu kalau ngebangun brand tentu lu butuh ini semua kan. Kayak lu misalnya sekarang ngebangun Right Hand Entertainment nih, mungkin awalnya uangnya nggak terlalu banyak nih di sosmed, lu cuma bikin konten. Tapi begitu masanya udah ada, nantinya lu ada project gede yang lain tuh ngarahinnya udah enak. Karena lu udah punya marketnya ibaratnya gitu. sendiri. Kan lu mau nggak mau pasti perlu gather marketnya kan. Iya. Gather ikannya ke kolam begitu. Iya. Pokoknya gimana caranya Right Hand Entertainment ini pengen jadi Right Hand Entertainment TV. Iya, amin aja, Digital TV amin. ya. Amin. Semoga bisa gitu kan. Jadi bisa OTT kerja sama kan. sama Karta. Ya Sama kan? Asa Pola Pikir sudah tahu punya program lagi. sendiri kan nanti. Iya. Kita bisa taruh iklan di setiap program, ya kan gimana caranya? Kan bermula dari yang kecil dulu. Ya karena Karta sendiri kan dulu dari yang kecil-kecil dulu kan. Iya. Ini biar memotivasi lah. Benar. Kalau Jangan mikir terlalu panjang. Kadang mikir terlalu panjang jadi nggak gerak sih. terlalu banyak perhitungan Kalau gitu banyak perhitungan ya biasanya orang yang nggak Wah, gerak. nanti ini nggak ada uangnya gini. Mulai dulu nanti pasti sejalan dengan waktu kepikir gitu. Kayak ini kan udah kegather masanya nih. Pasti ada aja deh. Pasti ada yang bisa dikolaborasiin buat satu project yang gede. Pasti ada aja sejalan dengan waktu. Nah kendalanya sendiri nih, kita udah mulai jalan nih misalnya. Woi, ada tepuk tangan nih. Oke. Apa namanya? Ini buat semua entrepreneur juga lah. Yeah. Kayak gini, misalkan contohnya let's say kita nih udah jalan. Pada saat jalan di pertengahan jalan itu pasti ada sesuatu kendala. Misalkan tiba-tiba bensin habis gitu lah ibaratnya ya. Kekurangan modal padahal kita kan harus tetap jalan, gimana caranya menaikkan brand ini gitu loh. Yang udah jalan sayang kan kalau tiba-tiba kita harus stop. Menurut lu nih, apa nih seandainya tiba-tiba wah gimana ya kita harus butuh ini misalkan tapi kita nggak bisa melanjutkan nih modal lah ibaratnya ya. Pasti walaupun kayak gini kan tetap operasional apapun itu kan pasti ada. Nah, siasatnya apa nih? Apakah kita ngumpulin konsep lagi terus kita stop dulu, kita cari link Paralel. buat spot? Mestinya paralel cari pendanaan sih. Cari pendanaan. Idealnya ya kalau misalnya mau yang ini jadi gede, maksudnya kalau lu lihat track record semua perusahaan yang jadi besar, yang dulu semuanya pakai pendanaan bank. Makin dia gede, dia minjem di bank makin gede. Makin gede. Kalau yang sekarang yang startup semuanya makin dia gede, makin ada investor gede yang masuk. Kan pilihannya cuma dua ini nih menuju jadi besar. Kalau organik pakai duit sendiri agak lama. Jadi idealnya pas bisnis jalan nih mestinya si kepalanya nih udah paralel networking ke Kemana-mana. nih, entah itu individual, entah itu visi. Networking. Jadi nanti pada saat waktunya memang wah ini kita butuh dana buat geber satu project di tahun ini, yang momennya memang tahun ini mesti kita ambil, itu udah ready. Beraniin aja ya. Jadi mestinya paralel sih. Karena emang kalau lo pede sama konsepnya, lo pede sama hitung-hitungannya, ya why not gitu ya. Yes, betul. Iya. Dan prinsipnya harus 100 dapat 1. Maksudnya kadang orang baru ketemu 20 investor, semuanya pada bilang enggak, terus ada yang bilang Wah udahlah males deh gue gitu. Diturunin dikit Mental tuh, ya yang dilatih ya. Langsung down. Iya. Mesti mentalnya 100 dapat 1. Pasti ada Dari yang bilang 100 enggak. pasti ada dapat Pasti ada 1. satu yang percaya sama lu. Jadi lo udah 100 kali ditolak Lebih sebenarnya. mungkin. Waktu itu puluhan kali enggak. Puluhan ya, nggak sampai 100 ya. Tuh, jangan putus asa. Sasa. Iya kan, nggak boleh ya. Kita 99 kali, yang 100 yang ini. Iya. Yes kan yang 100 ya kan. Iya kan, yes man nih. Iya kan. Ya pokoknya harus gigi lah ya pokoknya ya. Iya. Iya, Jadi harus. routinely paralel jalan, paralel networking buat raise fund. Jadi jangan terlalu apa ya namanya idealis atau apalah ya bisa disebut. Ya udah gue yakin kok gue bisa dengan kaki gue sendiri gitu misalnya. Tapi bisa sih, tapi mungkin agak lama memang ya kalau memang kalau mau membesarkan suatu perusahaan. Bisa tapi lama, terutama kalau ini misalnya contoh apa ya? Contoh misalnya gini. Misalnya ada orang F&B nih, dia bikin satu nasi sapi gitu. Nasi sapi ini lagi tren nih misalnya. Iya, saya sapi Dia itu. tahu kalau misalnya ini bisa ditur orang cepet nih. Dia mesti tahun ini pegang bangsa pasar satu Indo biar brandnya langsung dikenal. Ya. Nah itu kan berarti kalau dia organik tiap tahun paling cuman Cuma 2 cabang, berapa? 3 cabang, udah nanti pemain gede langsung mulai. Nah lebih baik dia ada share, kasih investor masuk dana gede, langsung tembak 1 tahun buat satu. Kemana-mana langsung. Karena tiap industri beda. Kalau industrinya yang orang bisa masuk pas kita belum gede, mendingan akan lebih baik ini pompanya pakai duit investor. Iya. Jangan organik sih. Jangan organik. Iya, jangan organik.
Kalau nggak nanti pusing kan sendiri. Kadang momennya bisa lewat. Iya, kelamaan. benar. Udah basi. Itu yang gitu ya. kita sempat pelajarin bahwa ya kelewatan momen itu lah ya. Iya. Iya sayang kan momennya lewat. Karena memang belum ketemu orangnya yang percaya dengan konsep kita itu ya. Karena gini loh, kalau misalnya sekarang kan, ya mungkin lo juga rasain ya. Iya. Investor memang kebanyakan sekarang yang punya duit itu, ya seperti yang lo bilang konvensional. Iya. Gua kasih berapa, gua dividennya dapetnya berapa gitu kan. Iya, iya. Terus mereka juga taunya harus ada barang jadi, ngerti gak lo? Iya, Either lo jualan HP atau lo jualan mainan kayak atau lo jualan apa gitu kan. Tapi kan gini kalau bisa kayak bisnis konten gini sesuatu yang bisa dibilang intangible kan, ibaratnya gitu kan. Karena ya produknya tuh kelihatan tapi nggak kelihatan, ngerti gak sih? Iya. Paham kan maksud gua kan? Nah lu gimana? Kalau lu punya tips gak? Yang penting hitungannya sih. Maksudnya kan lu orang pasti kan kebayang juga kan. Maksudnya di nanti tuh hitungannya di satu titik ketika udah di skala tertentu bisa pendapatannya di berapa sih, sama bersihnya di berapa sih. Yang penting itunya jelas pasti oke sih. Karena gue tahu ada satu, gue nggak disclose namanya. Ada satu pemain konten yang lumayan gede nih, lumayan gede. Dia itu bisa lagi cari pendananya di level puluhan miliar untuk revenue dia yang sekarang mungkin juga ada hampir 100 M. Dari revenue-nya berarti dari dulu udah lama nih. Dia dulu dari kecil. Tapi mainnya cuma konten doang. Iya. Nggak kelihatan sih belakang layar sih. Benar-benar konten doang. Tapi dari awal mungkin dia juga udah jelas tuh kan. Dia kan pasti udah tahu pada saat skala sebesar ini kira-kira pendapatan kita tuh bisa nyampe segini nih. Itu tuh yang bisa investornya percaya kan jadinya. Bahkan sampai sekarang pun masih terus lanjut karena kan dia pasti kepikir lagi buat lebih gedenya lagi nih gimana harus ngapain, harus Iya, diapain pasti nih. makin banyak kan begitu Makin masanya banyak. udah dia pegang. Betul. Itu makin banyak kan project yang bisa dia akomodir kan. Iya. Cuman itu kendalanya kadang-kadang kan membangun trust dari si investor Investornya kan. itu. Gimana caranya? Makanya harus itu tadi membangun link yang seluas-luasnya ya. Ketemu sebanyak-banyak orang sih Ketemu orang sebenarnya. sebanyak-banyaknya. Kadang ada investor yang nggak bisa lu ketemu sekali, lu mesti. Iya, Iya. berapa kali meyakinkan Lobby. 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 Nah, itu harus belajar lobby sama Kevin ya. Jago nih lobby. Tapi investornya yang perempuan. Sering nge-lobby. Yang perempuan investornya. Yang 599 orang itu. Iya, anjing. Iya benar. Kalau lu sering di lobby ya? Iya. Hotel mana tuh biasanya? Di lobby hot. Aduh, bocah. Buat liburan. Menarik buat ya, liburan. menarik ya. Iya kan buat ilmu juga kan. Ini ilmu banget nih hari ini nih ya. Karena banyak banget juga yang mau jadi content creator. Kita sendiri kan jadi content creator bukan kayak baru 2 kali sholat Jumat ya. Bukan 2 kali minggu ya ibaratnya. Tapi memang banyak berdarah-darah yang kita lakuin lah. Untuk mencari investor kita udah lakuin. Ini bukan curhat sebenarnya. Iya, tapi nggak tapi apa-apa. memberikan ilmu. Iya. ke Pelajaran orang. lah. Nah, biar nanti solusinya dikasih tahu sama Bung Cokro. Asyik. Jadi kita sendiri udah 2 tahun lebih lah ya. Ya Kira-kira memang 3 tahun lah ya. kerasa berdarah-darah. Kerasa. Cuman karena apa ya? Karena kita percaya bahwa apa yang kita create ini can make something gitu loh. Bukan make something doang, bisa lebih gede pada nantinya. Cuman memang kita kendalanya selalu balik lagi dari modal. Dari konsep segala macam sih udah oke. Segala macam. Tapi kita belum ketemu orang yang tepat aja untuk modal itu. Karena konsep kita kalau yang sekarang orang lain lihat itu di sana ya podcast segala macam. Tapi sebenarnya kita punya satu konsep yang dari dulu kita udah bikin, dari start awal kita udah bikin. Bukan hanya podcast. Ini podcastnya sepersekian aja dari konsep yang kita buat. Dan yang kayak sebenarnya yang sekarang lagi hits apa segala macam itu sebenarnya udah kita pikirin dari kemarin-kemarin itu. Tapi kita dari dulu kepikiran siapa ya mau modalin kayak Dan gini. podcast ya kan? gue sendiri ini podcast radio vlog ini. Iya, jauh sebelum ada dari Om Deddy segala macam dan dengan konsep kayak gini. Cuman ya itu kendalanya dari dulu gimana mau start ketemu sama siapa nih yang bisa modalin gitu kan. Iya kan. Ini Itu. makanya kalau lu lihat nanti semuanya lo bisa lihat radio vlog episode 1 itu lihat tahun berapa dan lihat Deddy Corbuzier mulainya kapan. Dia udah jauh banget. Udah duluan. Tapi kan ya kita paham sih, kita realistis aja. Pada saat mereka yang udah punya followers, punya nama dan segala macam memulai sesuatu itu kan akan lebih gampang. Lebih kesannya lebih instan lah kayak Betul, gitu. akan lebih instan. Dibantu dengan followersnya mereka, dengan fansnya mereka. Tapi kita yang punya konsep, tapi kita tidak punya followers dan punya nama segala macam, apalagi tidak ada modal, ya hanya sekedar jatuh di konsep.
Jadinya kan kayak gitu kan. Oh, udah duluan ya. Iya makanya itu yang kita, ya makanya bukan kita aja sih, mungkin orang lain di luar sana banyak yang ngerasain kayak gitu. Ini nih, itu kan momen ya, masalah Iya. waktu itu misalnya ternyata ada ini ya. Gitu, Iya. ada pendanaan. Betul, ada pendana. Akhirnya kalau ada pendana, mungkin kita dulu mengundang Deddy Corbuzier gitu misalnya. bisa jadi jadi. bintang tamu kita. iya dong. Kita tuh Karena udah konsep. udah pikirin lah semuanya itu. Kan sekarang nih ada beberapa content creator yang ngebuat kayak ya ini channel kan mereka, tapi tiap hari itu kontennya berbeda-beda. Ada konten tentang ini, tentang TV lah, apa kayak program TV lah jatuhnya, tapi ini secara digital di YouTube gitu kan. Oke. Nah ini kita sebenarnya udah konsepin itu jauh ke udah lama awal-awal kita bangun si RH ini sendiri. Sebelum ini juga ada lah ibaratnya podcastan kita ini juga ada. Kita dari ngobrol-ngobrol ntar kita buat pokoknya ini jadinya udah lengkap lah. ini kayak gini. Jadi hari ini temanya ini, hari ini misalnya horor, hari ini drama, Jadi hari ini betul, series. jadi misalnya hari ini otomotif. Jadi artinya kita juga bisa menggait iklan dari berbagai macam brand. Artinya pada saat misalnya hari Sabtu atau hari Minggu kita akan di program kita nih misalnya otomotif segala macam gitu ya. Tentang laki lah. Iya, olahraga kayak apa gitu-gitu. Jadi kan sponsor pun Otomatis misalkan kan kita sponsor cari bisa dari mana-mana dari kan. mana-mana. Setiap hari Dan market kita jadinya beragam gitu kan. Karena kita udah mikirnya ya, maksudnya kalau misalnya kita cuman temanya tentang series doang ya udah market kita hanya yang penyuka series. yes. Tentang podcast doang market kita yang demen podcast doang. dengerin orang. Kalau misalnya kita punya program seperti itu berarti kan marketnya akan anak-anak, beda-beda kan. lain-lain gitu lah. Mulai dari ibu-ibu. Iya. Udah berapa tahun yang lalu. Cuman memang Belum ketemu aja. belum Siapa tahu ketemu Cokro. dari Cokro suka bilang, "Coba lo kontak ini" gitu kan. Atau gua sendiri katanya. Ya kan? Ya coba lo iya kan siapa tahu Gitu. Pokoknya pas kita mikir idenya, jangan kelamaan eksekusinya. Kadang itu memang momennya sih, kayak gue dulu sempet juga nih kayak gini. Di 2012 gue pengen bawa masuk makanan Mala. Kalau Malah. makanan Mala nggak? Yang mana sih itu? Yang cabenya cabe dari cabe-cabean. Jadi hot pot kering gitu. Oh, Oke, iya. Iya, iya tahu. Itu dari 2011 gue pengen bawa. Tapi gue cuma sampai sebatas nanya orang di sana gimana, terus gue stop. Aduh, sama tuh waktu itu. Aduh ini tapi nanti gue nggak ngerti, terus gue juga modalnya belum ada. Yeah. Waktu itu kayak gitu. Akhirnya nggak mulai, terus pas udah balik jalan ada orang yang mulai. Kalau gue mikir sih selama ini yang ide yang gue nggak jalanin tiba-tiba di luar ada yang kayak gini. Biasanya pas kita pikir itu ya momen mesti mulainya di situ sih. Gitu ya. Harusnya. Iya, Cuman iya, iya. Ini ada nggak? Iya, Pasti gitu bener. juga kan. Tinggal Banyak pikir, sebenarnya. somehow di luar sana setelah itu pada kepikiran. Pada Bukan gua doang nih mikir kayak gini gitu kan harusnya. Iya. Iya, itu kendalanya balik lagi ke MODAL. MODAL dan link tadi kan. Linknya ada tapi kadang-kadang trustnya itu ya mereka nggak di dunia ini loh. Karena benar-benar completely mungkin dia tajir banget, dia punya apa segala macam, cuman dia kayak baik lagi dia mikir gue tuh belum paham kayak gini-gini gitu loh. Ya kan? Iya, bener. Banyak juga yang kayak gitu. Makanya gue pengen nyari yang sebenarnya investor yang sefrekuensi gitu loh. Paham kan lo? Betul, kalau nggak mereka ya kita misalkan bisnis di film gitu kan, mereka nggak tahu dunia film. Mereka misalkan kebanyakan investor taunya ya udah lu misalkan gue kapan nih gue kasih investor misalkan let's say 5 miliar gitu ya, berapa lama modal gue bisa balik pertama dan gue dapat keuntungan berapa. Sedangkan kalau film sendiri kan bisnis yang gambling ya, kita nggak pernah tahu kalau memang dapat untung balik modal bisa, atau kalau memang besar sekalian pun bisa gitu loh, yang nggak pernah bisa dari make it dipatokin big atau berapa. you hit the rock gitu kan. Yes. Kalau film per project tuh ya. Iya, per project. Per project. Makanya sebenarnya kalau film pun kalau gua sama Randy juga mikir film itu hanya sebagai kita menyalurkan hobi ya kan. Tapi kalau untuk bisnisnya itu segala macam ya kita dari konten-konten kita lah, konten-konten antara kita buat series segala macam itu yang bisa dibilang itu bisnis. Tapi kalau misalnya film itu hobi, kita pengen banget, cuman itu ya jangan jadiin itu patokan bisnis, patokan pendapatan duit lah gimana gitu. Gitu. Gitulah Bung. Ya film juga iya banyak sih yang filmnya di luar kita lihat wah, tapi ternyata secara finansialnya ternyata cuman balik modal doang. Iya, betul, benar, betul. Dan apalagi ya kayak berapa teman-teman lah waktu itu bilang Indonesia kok susah naikin film segala macam. Ya sebenarnya kita lihat juga dari demografi kita kan, akses untuk ke filmnya atau daya beli untuk beli filmnya segala macam memang belum setinggi di negara-negara lain. Ibaratnya orang daripada ya mayoritas mikir
daripada gue bayar 30.000, 40.000, 50.000 untuk satu tiket film, mungkin gue harus nge-save juga buat gue makan. Iya benar. Iya kan, sebenarnya kayak gitu kan. Itu nggak bisa disalahin juga. Tapi ya kalau misalnya kita bisa ngehit penonton banyak di setiap kota-kota mayoritas yang kota-kota gede, itu udah sebuah prestasi menurut gue. Kayak gitu. Ya. Oke lah, kita udah ngobrol panjang-panjang lebar kali tinggi kan. Oke, Cokro, pesan terakhir buat yang nonton para nih, pelaku yang pengen bisnis, yang startnya orang-orang itu pengen bisnis. iya, startnya itu dari mana sih kalau pengen bisnis? Kalau pengen bisnis mungkin ini ya, apa namanya, kalau bisa tanemin kebiasaan untuk haus belajar sih. Haus belajar. Ya terutama kalau misal mau bisnis berarti harus apa yang dikonsumsi setiap hari, yang didengerin, yang dibaca, ketemu dengan orangnya tuh semua yang terkait dengan itu. Kalau bisa intens. Kayak misalnya nih mau mulai bisnis nih, kalau bisa lingkaran pertemanannya udah yang memang semua Bisnis. mau bisnis, komunitas bisnis, bukannya ninggalin temen ya, tapi lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang itu. Oke. Ya, terus asupannya juga baca bukunya bisnis. Kalau bisa dengerin podcastnya bisnis. Jadi kita bener-bener masuk ke situ gitu. Oke. Terus nanti satu ketika ya bisa ketemu ide, terus eksekusi. Idenya kan entah dari kita atau dari komunitasnya kan juga bisa. Nggak harus dari kita kan. Jadi mungkin itu sih, tanamin kebiasaan buat haus belajar sih. Haus belajar. Terutama kalau misalnya nggak haus, belajarnya agak susah sih. Iya, Motivasinya iya. jadi kurang ya. Karena jadi terperangkap di yang ada di isi kepalanya. Apa yang lu tahu aja gitu ya. Oke, betul. Jadi Betul, mesti betul. harus belajar. Betul. Jadi pilihlah lingkungan yang sesuai keinginan lo ya, Benar. bisnisnya. Yes. Bukannya mengharuskan kita benar tadi menjauhkan teman atau segala macam. Iya. Tapi lebih ini aja, lebih Iya. banyak. Jangan salah pilih lingkungan. Makanya lu mau bisnis tapi ternyata lu lingkungannya ke yang nyanyi. Nggak mungkin. Iya, Ya makanya harus salingkan lingkungan itu menyupport lo juga support kan. lo. Iya, ke pola pikirnya kan. Iya. Pola pikir. Asal pola pikir. Oh iya, pola pikir. Oh ya jangan lupa tuh di follow Di TikToknya follow tuh TikToknya Asal Pola Pikir, Instagramnya Pak Win Official. Iya, dan TikToknya Kevin. Ya, apa tuh tadi namanya P? Nggak ada. Iya, ya lihat aja di following gua. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak. Kro, Ya. Kro Cok atau Kro. Pak Win. Oh ya, Sekarang Pak Win. panggilannya Pak Win. Oh ya, Pak Win. Siap Iya. Pak Win. Terima kasih banyak Siap. udah datang di sini ngasih share ilmunya. Ini pertama kali radio vlog serius ngobrolin sesuatu, Iya, ya. Biasanya bercandaan aja. Biasanya bercandaan ya kan. Bercandaan. Dan emang gue udah bilang dari awal, ini kayaknya kita bagus nih untuk kita ulik-ulik karena mengenai banyak bisnis. ilmu yang bisa didapat sama yang nonton Iya, kan, bertukar jadinya. pikiran. Oke, nah karena kita masih banyak mau konsultasi sama Cokro, jadi kita offin aja dulu ya semuanya ya. Bentar lagi baterai mau habis soalnya Iya. kan. Oke guys, kalau gitu terima kasih, jangan lupa di subscribe, di like. Di share dan di komen. Iya, semoga ini menginspirasi dan sangat menginspirasi sih gue rasa. Iya benar, semoga Kalau gitu, berguna. Kita pamit, bye. Radio Vlog out.